Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Yeyen. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau disebut juga dengan biodiversitas. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik atau perairan lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Terlalu panjang ya. Kita sederhanakan. Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Kita lanjutkan pada tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen merupakan unit terkecil yang terdapat dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Variasi susunan gen dalam suatu spesies akan menimbulkan varietas yang baru. Kita lihat F sama dengan G tambah L. F merupakan fenotip atau sifat yang tampak dari luar. G adalah genotip, sifat yang tersembunyi. Sedangkan L adalah lingkungan. Jadi, sifat yang terlihat dari luar atau dapat dilihat dengan mata dipengaruhi oleh susunan gen atau genotip dan pengaruh dari lingkungan. Contoh dari keanekaragaman gen adalah spesies kucing. Kita tahu spesies kucing itu ada banyak seperti kucing Anggora, kucing Siam, kucing Persia, kucing hutan, dan lain-lain. Seluruhnya adalah satu spesies yang sama, yaitu kucing, tapi varietasnya yang berbeda. Contoh yang lainnya adalah varietas pada spesies bunga kembang sepatu. Kita lihat itu ada berbagai warna, ada yang merah, putih, merah muda, dan kuning. Perbedaan warna pada bunga kembang sepatu tersebut menunjukkan varietas dari bunga kembang sepatu. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis atau spesies. Menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Contohnya adalah famili Palmae. Spesiesnya ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Kelompok famili Palmae atau palem tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama, namun tumbuhan-tumbuhan tersebut merupakan spesies yang berbeda. Contoh yang lainnya adalah famili Felidae, terdiri dari harimau, singa, kucing, dan macan. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup sebagai komponen biotik dengan lingkungannya sebagai komponen abiotik. Komponen biotik sudah jelas seluruh makhluk hidup, baik itu manusia,
hewan maupun tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya adalah udara, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan topografi. Contoh dari ekosistem adalah ekosistem perairan seperti danau, laut, sungai, dan lain-lain. Saatnya kuis. Soal pertama. Jenis-jenis tumbuhan yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen yaitu A. Kencur, kunyit, jahe. B. Temulawak, temu ireng, kunyit. C. Ganyong, lengkuas, bunga tasbih. D. Jambu biji, jambu air, jambu monyet. Ataukah yang E. Semangka biji, semangka tanpa biji, dan semangka kuning? Menjawabnya 10 detik dari sekarang. Waktu habis. Jawabannya adalah E, benar. Semangka biji, semangka tanpa biji, dan semangka kuning merupakan satu spesies yang sama yaitu semangka. Soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Kedua hewan yang ada di samping merupakan unggas atau apes. Namun, keduanya tidak bisa digolongkan dalam satu spesies karena apakah A. habitatnya berbeda, B. warna bulunya berbeda, C. jenis makanannya berbeda, D. jumlah anak yang dihasilkannya berbeda, atau E. perkawinan keduanya tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Waktu menjawabnya 10 detik dari sekarang. Waktunya habis. Jawabannya adalah E juga. Perkawinan keduanya tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saksikan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.